Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian yang sama, yaitu menyelesaikan kitab Ta'limul Muta'allim yang pada saat ini pembahasannya mengenai masalah mengagungkan ilmu dan mengagungkan guru. Ta'dhimil ilmi wa ahli. Kita lanjutkan untuk yang masih bab yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid daraini amin. Wa yanbaghi an yakuna taqti'ul kitabi murabbi'an fa innahu wa yanbaghi an yakuna taqti'ul kitabi murabba'an fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala wa huwa aisaru ila raf'i wal wad'i wal mutala'ah. Wa yanbaghi, dan seyukyanya, ayyakuna taqti'ul kitab, seharusnya kitab itu dibentuk persegi 4, murabba'an. Maksudnya di sini seperti apa? Kita menulis materi-materi pelajaran itu tentunya dirapikan, sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah, ini berbentuk persegi 4. Karena apa? Kalau misalnya berbentuk bulat, mengkelung, itu nanti kesulitan, fa innahu taqti wa Abi Hanifah. Ini diharapkan kalau materi-materi pelajaran para santri-santri, para murid itu hendaknya menulis yang rapi. Itu tadi. Kalau di buku itu sisi kanan berapa senti. Misalnya 2 senti, sisi kiri 2 senti, sisi atas 3 senti, sisi bawah 3 senti. Nah, ini apabila sudah terkumpul dari lembaran-lembaran ini, maka bentuknya akan persegi 4. Nah, dengan kitab atau buku-buku yang dicatat itu berbentuk persegi 4 ini, maka mudah untuk dibawa ke sana kemari, untuk dibaca. Nah, ini merupakan kebiasaan dari Imam Abu Hanifah. Semoga Allah merahmatinya. Karena apa? Dengan persegi 4 itu aisaru ila raf'i wal wad'i wal mutala'ah. Memudahkan untuk membawa, diletakkan, wal mutala'ah, atau dibaca kembali, ini akan lebih mudah. Dilanjutkan pemirsa kitabnya. Wa yanbaghi alla yakuna fil kitabi syai'un minal humrati fa innahu suni'ul falasifati la suni'us salaf. Wa yanbaghi, dan seyukyanya seorang murid dalam dunia pendidikan, seyukyanya untuk menulis di dalam kitab itu, kajian-kajian ilmu. Ini diharapkan diharapkan untuk tidak memakai tinta berwarna merah, minal humrati. Wa yanbaghi alla yakuna fil kitabi syai'un minal humrati.
Nah, hendaknya ya seharusnya tidak memakai tinta merah dalam menulis kitab. Fa innaha sani'ul falasifah. Karena apa hal itu, apa kebiasaan bagi orang-orang filsafat ya, filsafat, filosofi ya. Nah, orang filosofi ini ya, mereka kebiasaannya pakai apa, tinta merah. Sementara la soni'us salafi, tapi kebiasaan orang ulama salaf, ulama terdahulu yang disiplin ilmunya terus bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini apa? Mereka senantiasa membiasakan mendawamkan apa? Pakai tinta selain merah pokoknya ya, berarti ada hitam, ada biru, itu. Bahkan ya, wamin masyayikhina, bahkan gurunya beliau Imam Abu Hanifah, man kariha isti'mal al-murakkabil ahmar. Bahkan guru kami, maksudnya gurunya Imam Abu Hanifah ini, ada yang tidak mau memakai kendaraan berwarna merah, murakkabil ahmar ya, sampai segitunya ya, fanatik dengan warna merah. Tapi ini adalah pembahasan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kita lanjutkan lagi, wa min ta'dimil ilmi, dan di antara mengagungkan ilmu, kaifiyah atau tata cara mengagungkan ilmu, ta'dimus syurakai, yaitu menghormati apa? Teman. Teman ini kita semuanya wajib para pemirsa untuk menghormati ya, saling mengisi kekurangan, saling apa? Ya bertukar pikiran, bertukar pendapat, karena manusia itu tidak selamanya benar. Maka diharapkan apa? Seorang anak yang mencari ilmu ini senantiasa dibuatkan semacam apa ya, bahsul masail, bisa juga seperti itu. Untuk mendewasakan mereka di dalam apa? Mencermati keilmuan yang lebih tertib, yang lebih kuat ya. Itu bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah ya, nggak boleh itu ya. Kan tetapi untuk apa? Untuk lebih memahamkan keilmuan. Tadi misyuroka ya, menghormati teman. Rasulullah berpesan kepada kita ya, tawadhu hatta la yabqaru ahadun ala ahadin. Saling andap asorlah kalian, saling apa? Saling tawadhu ya, sopan santun sesamanya, karena dengan sikap tawadhu itu menjauhkan kita dari apa? Sifat sombong, sifat takabur. Jangan sampai di antara kalian itu ada yang merasa paling hebat. Wa may yata'allamu minhu wa tamalluku madmumun. Menghormati apa? Yata'allam minhu, menghormati teman dan guru, apa yang mengajar, berarti guru. Dan para santri, wat tamalluku madmumun illa fi talabil ilmi fa innahu yanbaghi ayyatamallaqu li ustadi wa syurkai liyastafida minhum. Dan saling asih mengasihi, saling mengasihi, wat tamalluku ya, saling masih mengasihi, menyayangi, apalagi kepada guru. Supaya apa? Supaya ilmunya nanti berfaedah. Liyastafidha minhum, berfaedah dan diberkati. Sesama teman harus saling menghormati, sayang menyayangi, kepada guru juga begitu. Karena dengan terciptanya suasana di lingkungan pesantren tersebut akan tercipta apa ya, rahmat Allah turun kepada orang-orang di sekitar situ. Karena apa? Semuanya hatinya baik-baik.
Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyastami al ilma wal hikmata bit ta'dim wal hurmat. Nah, wa yanbaghi li talibil ilmi, dan seyogyanya bagi orang yang mencari ilmu ayyastami al ilma, ya, tak kalah mendengarkan ilmu, ya, disampaikan gurunya ataupun disampaikan temannya. Ini mendengarkan. Mendengarkan wal hikmah, dan termasuk hikmah-hikmah, ya, yang ada di dalam ilmu tersebut, bita'dim al hormat, ya, dengan rasa hormat, ta'dim. Karena kita tahu bahwasanya berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita ini, ya, kita harus mensyukuri, ya. Kalau misalnya apalagi di pondok, ya, suasana ilmu itu kenceng, ketat, maka anak-anak santri atau murid itu hendaknya berpacu di dalam apa? Di dalam mencari ilmu. Di antaranya yaitu tadi mengagungkan ilmu dan mendengarkan orang-orang alim menyampaikan, para guru menyampaikan, didengarkan dengan baik dan hormat, ya. Wa in sami'a mas'alatan, dan apabila, ya, mendengar sebuah permasalahan di dalam disiplin ilmu tersebut, ya. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marratin, dan apabila mendengar masalah tersebut misalnya 1000 kali, ya. Misalnya seorang murid ini mendengarkan materi pelajaran bab toharo misalnya, ya. Lalu pada guru yang lain dia mendengarkan penjelasan bab toharo. Ini hendaknya seorang murid itu harus menerima dengan baik, nggak boleh gerundel, nggak boleh wah ini sudah berkali-kali aku dengar, ya, nggak boleh seperti itu, ya, nggak boleh itu berarti tidak mengagungkan ilmu, ya. Meskipun pernah mendengarkan masalah bahasan atau bab pasal yang dibahas di dalam keilmuan itu, ya, pernah terdengar sampai 1000 kali diumpamakan seperti itu. Ya, kita nggak mungkin 1000 kali, ya, paling 3 kali 4 kali itu aja. Itu pun sudah, kalau hati kita tidak mengagungkan ilmu, ya, kita mungkin dongkol, nah, seperti itu nggak boleh, ya. Ini yang disampaikan sama kemarin ini, ya, sekarang ini, ya, nggak boleh, ya. Nah, karena semuanya di saat materi ilmu itu disampaikan, ya, semuanya mengandung pahala. Yang penting dari itu adalah pahala kita untuk mengaji. Man kharja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, ya, fa huwa fi sabilillah, maka pahalanya itu seperti perang sabilillah, ya. Mati syahid, waduh, ya. Hatta yarji'ah, hingga kembali. Wah, hebat sekali. Ini pahalanya yang penting kita, ya. Nah, seperti itu. Man lam yakun ta'dhimu ba'da alfi marratin ka ta'dhimihi fi awwali marratin falaysa bi ahlil ilmi. Nah, ini sebuah qil, diucapkan, ada sebuah qaul bahwasanya barang siapa yang tidak mengagungkan ilmu, barang siapa yang tidak menghormati ilmu atau tidak takdim, ya, memperhatikan, mengagungkan ilmu atau satu masalah walaupun ia pernah mendengarkannya, dikatakan orang seperti itu maka dia bukan termasuk ahli ilmu. Falaisa bi ahlil ilmi. Ini maka orang tersebut dikatakan tidak ahli ilmu. Malam yakun ta'dimu ba'da alfi marratin. Man tapi sapane wong lam yakun ora ono ya. Ta'dimu orang ngegungno ya man ba'da alfi, sakwise 1000 kali mendengarkan, ya. Kata ta'dimi fi awali, seperti mengagungkan pada awal pertama dia belajar. Ya. Artinya meskipun mulai pertama dia belajar misal bab toharo, ya. Beberapa hari kemudian mendengarkan bab toharo, beberapa hari kemudian mendengarkan lagi. Ya, tahun yang akan datang juga pernah, ya, seperti itu.
maka tetap saja mengagungkan ilmu ya, seperti Anda mengagungkan pada saat awal pertama kali seorang murid ini menerima ilmu tohar tersebut. Mulai dari awal sampai akhir, kalau bisa diajarkan ilmu bab tohara meskipun berulang-ulang, tetap mengagungkan ilmu. Kalau tidak mengagungkan ilmu, merasa jemu, falaisa bi ahlil ilmi, maka orang itu dihukumi bukan ahli ilmu. Dilanjutkan baca, wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'a ilmi bi nafsihi bal yufawwidu amrahu ila al-ustadhi fa innal ustadha qad hasala lahu tajarubu fi dhalika wa arafa ma yanbaghi li kulli ahadin wa ma yaliku bi tabi'atihi wa yanbaghi li talibil ilm alla yahtara ya Allah la nafi. Seyogyanya bagi seorang murid ya untuk tidak memilih bidang ilmu sendiri. Nah ini maksudnya Allah yahtaro nau'an ilma bin nafsi bal yufawwidu amrohu ilal ustadi. Maka seyogyanya seorang murid itu musyawarah. Musyawarah terhadap guru yang senior, orang-orang yang berilmu di sekitarnya. Cocoknya ini materi ilmu apa yang minta pitutur sama orang-orang alim di sekitarnya. Karena fa innal ustadza qad hasala lahu tijarubu fi dzalikal waraf. Nah, karena seorang guru ini lebih tahu mana ilmu yang cocok dengan watak atau kecenderungan muridnya. Wa arrafa ma yanbaghi li kulli ahadin wa ma yaliku bitabi'atin, sesuai dengan tabiatnya, perilakunya seorang murid tersebut, guru akan mengetahuinya. Ya misalnya setelah mondok beberapa tahun di tempat tersebut, kalau gurunya ini intent memperhatikan kemampuan si murid ini, ya itu bagus. Kalau misalnya bila melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tentunya harus bermusyawarah kepada guru-guru seniornya. Agar agar ya nanti kita mendapatkan kemanfaatan juga, barokahnya dari doanya guru. Nah, karena guru itu lebih tahu mana ilmu yang cocok dengan watak tabiat atau kecenderungan murid ini. Seperti itu. Nah ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memang pendidikan di zaman dahulu ini, atau kita memperhatikan secara detail ya, di zaman sekarang ini ya kita sebagai referensi kita Ta'limul Muta'allim ini ya, karena ya semakin banyaknya murid, guru yang tidak mampu menghandle murid, saking banyaknya muridnya ini nggak terurus. Gurunya ini satu guru ya bisa ngurusi sampai 500 murid ya, kadang ya mana bisa mungkin satu persatu ya. Nah bagaimanapun juga maka seorang murid ya harus ya senantiasa mendekati gurunya ya, seperti itu. Tulul mulazamah istilahnya itu dalam ilmu itu, tulul mulazamah ya itu sering mengikuti kajian-kajian guru itu. Jadi seorang murid akan senantiasa diperhatikan oleh gurunya. Dilanjutkan, wa kana Syekhul Imamul Ajal Al-Ustad Syekhul Islam Burhanul Haqqi Wad-Dini rahimahullahu ta'ala yaqul, wa kana Syekhul Imam Ajal Ustad Syekh Islam Burhanuddin Syekh Burhanuddin Haqqi, beliau berkata ya, rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, yaqul, beliau berkata, kana talabatul ilmi fi zamanil awwali yufawwiduna umurum fit ta'allum ila ustadi. Dulu ya, pada zaman dahulu para santri ini yufawwiduna umurahum fit ta'allum, yaitu menyerahkan
menyerahkan agar persoalan mengajinya ini kepada guru mereka. Fitalum ila ustadzim. Di dalam proses belajar mengajar ini seakan-akan seorang murid ini senantiasa terkoneksi dengan gurunya, senantiasa terarah apa yang dihendaki gurunya. Karena zaman dulu itu seorang murid ingin mendapatkan barokah, manfaat dari ilmu itu luar biasa, keyakinannya terhadap gurunya. Maka mereka itu seakan-akan menyerahkan segala persoalan keilmuannya, belajarnya ini terhadap gurunya. Wa kanu yasiluna ila maksudihim wa muradihim, dan kebanyakan mereka itu yang orang-orang yang lakunya seperti itu, murid-murid yang taat pada gurunya, segala macam persoalan senantiasa curhat sama gurunya. Kalau bahasa sekarang musyawarah dengan gurunya, menentukan jenjang yang akan dipelajari, jenjang ilmu yang akan datang ini selalu musyawarah dengan gurunya. Maka wakanu yasiluna, mereka itu berhasil maksudahum, maksud mereka berhasil minal ilmi wal fikhi, meraih ilmu dan paham fikih. Akan tetapi wal ana yahtaruna bi anfusihim la yahsulu maksudahum minal ilmi wal fikhi. Akan tetapi di zaman sekarang ini enggak berbeda jauh. Murid-murid ini selalu yahtaruna bi anfusihim, milih karepe dhewe. Cocoknya sendiri tidak musyawarah dengan guru-gurunya. Karena mereka menentukan sendiri arah hidupnya di dalam kaifiyah mencari ilmunya. Jadi mereka tidak menghormati gurunya juga tidak tidak takdim dengan ilmu, karena menganggap dirinya sudah mampu, gitu sudah milih-milih sendirinya. Berbagai macam alasan yang dibuatnya. Akhirnya la yahsulu maksudahum, maka mereka itu tidak berhasil dalam meraih ilmu. La yahsulu maksudahum minal ilmi, mereka tidak berhasil untuk maksud mereka di dalam meraih ilmu wal fikhi, dan begitu juga pemahaman, cita-cita yang mereka raih itu tidak berhasil. Dilanjutkan lagi pemirsa, wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail Bukhari rahimahullahu taala, wa kana lan ono yuhka dikisahkan anna Muhammad bin Ismail Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Kana bada'a bi kitabis shalah, Muhammad bin Ismail al-Bukhari memulai mengaji dari bab salat. Siapa yang ngajar di hadapan Muhammad bin Al-Hasan? Karena bada'a bi kitabis shalah ala Muhammad ibnil Hasan. Imam Bukhari ini pertama kali ngaji di hadapan siapa? Di hadapan Muhammad, menyelesaikan kitab-kitab salat. Faqala lahu idhab wa ta'allubil haditha lima ra'a anna dzalikal ilma al-yaku bito bi'ihi wa talaba ilmal hadis fasara fihi muqaddiman ala jami'i a'immatil hadis. Ketika Muhammad bin Hasan ini setelah mengajarkan ilmu kepada Imam Bukhari, selesai hatam, tamkin lah istilahnya, sudah hebat sudah sempurna mempelajari bab salat. Maka gurunya siapa? Gurunya Imam Bukhari namanya Muhammad bin Hasan menyarankan kepada Bukhari, Bukhari, pergilah kamu untuk mendalami ilmu hadis. Idhab wa ta'allamil haditha lima ro'a. Karena apa? Karena menurut pendapat dia anna dzalikal ilma al-yaku bitobi'ihi. Karena apa? Menurut gurunya Imam Muhammad bin Hasan ini bahwa hadis
itu cocok terhadap kamu, tabiat kamu. Nah, ini ya, jadi Imam Bukhari ini ahli hadis mendapatkan saran dari gurunya. Dan alhamdulillah wa talaba ilmil hadis fasara fihi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadis. Maka ya, Imam Bukhari mencari ilmu karena saran dari gurunya tadi untuk mendalami ilmu hadis. Nah, dia pun apa? Mencari ilmu hadis sungguh-sungguh, riyadhah sungguh-sungguh. Akhirnya beliau menjadi apa? Ulama populer di seluruh dunia ini ya. Seluruh imam ahli hadis. Fasor. Ya ini fihi muqaddiman ala jami'a immatil hadis, imamnya ya, guru-guru hadis. Nah, ini karena di mana-mana hadis riwayat Bukhari ini menjadi apa? Acuan, menjadi landasan untuk mengambil apa? Hukum-hukum di dalam menentukan berbagai macam ya disiplin ilmu di situ ya, ilmu hadis yang sesuai dengan apa? Tindak tanduk Rasulullah. Dilanjutkan lagi para pemirsa, wa yang bagi li talibil ilmi alla yajlisa qariban minal ustadzi. Di antara cara mengagungkan ilmu dan mengagungkan guru, hendaknya apa? Li talibil ilmi, orang anak-anak yang sedang getol-getolnya mencari ilmu itu alla yajlisa qariban minal ustadzi. Nah, hendaknya jangan duduk dekat-dekat dengan gurunya. Ini ya, kecuali indah sabi bawa di daruratin ya. Kalau misalnya kecuali darurat ya, tempatnya sempit ya, muridnya banyak ya, ini berdesak-desakan, nah ini tak masalah. Tapi kalau misalnya tempatnya lodang luas ya, ini seorang murid untuk ya mengagungkan ilmu dan mengagungkan guru, diantaranya jangan dekat-dekat duduknya dengan gurunya ya. Apalagi bila lawan jenis ya nggak baik ya. Ini mengundang fitnah ya. Begitu juga saya pribadi kalau mengajar di kampus itu ada anak 1, 2 jauh ya, jaraknya paling tidak 5 meter ya. Seperti itu, ini sudah membiasakan diri ya. Karena apa? Nanti terjadi fitnah. Ya meskipun anak laki-laki pun juga gitu ya, harus jarak untuk apa? Mengagungkan ilmu dan mengagungkan gurunya. Bal yang bagi ayyakuna baina wa bainal ustadzi qadrul qaus. Seyogyanya akan tetapi sebijaknya jika seorang murid itu antara murid dan guru tempat duduknya itu kira-kira apa? Qadrul qaus. Sepanjang busur panah. Sepanjang busur panah ini berapa bisa 1,5 meter ya. Nah ini segitulah kira-kira. Fa innahu aqrabu ila ta'dzim. Karena hal semacam itu ya untuk semata-mata apa? Untuk menghormati guru ya. Ini dari duduknya saja di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini diatur para pemirsa ya. Ini pelajaran akhlak seorang murid terhadap guru, seorang murid terhadap ilmu ya, mengagungkan ilmu dan guru diantaranya seperti ini. Kita lanjutkan. Wa yanbaghi lil talibil ilmi ayyahtariza anil akhlaqidz dzamimah. Wayang bayi dan seyukyanya bagi seorang murid yang mencari ilmu apa? Ayah tariza anil akhlaqi dzamimah, untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk ini ya banyak pemirsa, ada malas, ada apa? Enggak rajin ya, tiduran melulu ya. Rame, banyak bicaranya, ini akhlak-akhlak buruk ketika belajar itu. Selalu bikin apa?
bikin masalah di teman-temannya ini, ya sombong, angkuh, gak menghargai temannya ini. Jadi murid ini ya rusak ya, kalau misalnya lokal sekolahan ada anak yang seperti ini akhlaknya jelek maka rusak. Maka dari itu pengarang kitab ini diharapkan apa? Murid itu menjauhi akhlak yang buruk. Fa innaha kilabun maknawiyatun. Ini pemirsa, karena akhlak yang buruk itu diumpamakan anjing yang samar, maknawiyatun. Kilabun maknawiyatun. Ini bahaya sekali. Nah, kalau mengaji akhlaknya buruk ya berarti apa? Seperti anjing yang tersembunyi. Anjing ini apa sifatnya? Suka menggonggong, suka rebutan, menang karepe dhewe. Sifatnya anjing itu apa menurut saya? Ya ada sisi baiknya ya. Manut itu tuh kalau dikasih. Kalau nggak dikasih menggonggong. Dilanjutkan lagi waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun au kalbun. La tadkhulul malaikah, tidak akan masuk para malaikat baitan dalam omah. Di dalamnya fihi suratun au kalbun, di dalamnya ada gambar-gambar, lukisan-lukisan itu. Nah, kalau foto itu masih banyak diperdebatkan ya, karena foto itu hasil apa ya, jepretan teknologi. Kalau gambar suaranya itu kan gambar melukis. Nah, itu malaikat tidak mau masuk ke dalamnya karena ada lukisan ataupun anjing. Wa innama yata'allamul insanu biwasitatil malaki wal akhlaquz zamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaq. Wa innama yata'allamul insan, dan sesungguhnya ya manusia itu pada hakikatnya itu belajar itu melalui perantara ya toh. Biwasitatil malaki ya, perantara apa? Malaikat. Nah ini ya, jadi ilmu ini menurut kitab ini bahwasannya kita bisa memahami ilmu dengan baik itu ada keterlibatan para malaikat ya, untuk agar anak ini paham apa yang diterangkan oleh gurunya. Tentunya yang membiasakan untuk punya sifat-sifat yang mulia. Tidak mau malaikat bertemu dengan orang-orang yang mempunyai sifat madmumah, orang yang buruk perangainya. Termasuk di dalamnya ruangan itu ada gambar lukisan atau anjing di dalamnya. Karena apa? Karena tadi ilmu materi pelajaran yang disampaikan gurunya ini ada ya campur tangan malaikat. Ya kita harus mentaati saja. Karena apa? Ilmu itu cahaya ya, cahaya dari Allah. Tentunya akan dikawal oleh para malaikat sehingga kita semuanya bisa paham, memahami ilmu tersebut. Fi kitabil akhlaqi wal akhlaquz zamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaq. Dan sementara agar kita bisa mengetahui ilmu-ilmu tentang akhlak yang buruk, kita ketahui, kita pelajari kitab bab akhlak. Nah, ciri-cirinya akhlak yang buruk itu seperti apa? Yaitu buka kitab materi akhlak, akhlakul madmumah, akhlakul mahmudah, akhlak yang baik, akhlak yang buruk ya. Wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanaha khususan anit takabburi. Nah, karena apa? Kitab-kitab akhlak ini yaitu memuat hal-hal yang bab akhlak yang baik atau yang buruk, sehingga apa? Murid-murid bisa menjauhi ataupun sebaliknya mendekati ya kalau akhlak yang baik. Lebih-lebih apa? Mempunyai akhlak sombong. Nah, ini la yahtamilu bayana khususan anit takaburi. Nah, khususnya apa? Pelajaran sombong ini para pemirsa memang gak kentara ya. Nah, jadi ada istilah
tersenyum itu bisa tersenyum karena sombong, ngenyek juga ada, kedap-kedip itu karena menghina itu bisa ada. Karena hati ini, dalamnya hati kita tidak mengetahui, dalamnya lautan kita mengetahui. Nah, ini jadi sifat sombong ini termasuk takabur, bukan pakaian manusia. Takabur adalah pakaian Allah. Maka kita harus menanggalkan, nggak boleh ya sedikit pun mempunyai sifat sombong. Ilmu yang kita dapatkan itu dari Allah. Kalau Allah mencabut ilmu kita, ya kita belajar puluhan tahun, ya menghabiskan biaya, waktu, tenaga, berbagai macam harta benda habis untuk mencari ilmu. Tapi kalau kita sudah mencari ilmu, mempunyai sifat sombong, ya Allah mencabut hanya sekali saja, jatuh dari pohon, lupa semuanya ilmu yang puluhan tahun dicari itu, ya pernah ada peristiwa seperti itu Musa. Jadi Allah, nah ini hati-hati kita semua jangan mempunyai sifat sombong. Kilal al ilmu diungkapkan, al ilmu harbun, al ilmu harbun lil fatal muta'ali, kasaili harbun lil makanil ali. Ini ada sebuah syair, ya. Al ilmu harbun lil fatal muta'ali, kasaili harbun lil makanil ali. Al ilmu utawi ilmu, ya, harbun lil fata muta'ali, itu musuh yang, ya, ilmu adalah musuh orang yang congkak. Nah, ini harbun lil fata muta'ali. Jadi ilmu ini ibarat, ya apa, sebagai musuhnya orang sombong. Memang orang sombong itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Ajabatu nafsu, menganggap dirinya sudah tahu apa-apa, ya padahal dia nggak tahu. Ajabatu nafsu, sehingga malas belajar. Belajar ini butuh waktu telaten, butuh kesabaran. Orang-orang sombong nggak mau yang sabar, menikmati, ya rekoso cari ilmu itu para misal. Makanya ilmu di sini diumpamakan apa? Diumpamakan musuh bagi orang yang sombong, congkak. Kasaili harbun lil makanil ali, seperti diumpamakan apa? Banjir menjadi musuh dataran tinggi, ya seperti apa? Kasaili harbun, banjir, ya bandang itu, ya di tempat yang tinggi mereka menganggap dirinya apa, ya doa nggak mungkin ini apa masuk di ketinggian dataran kurang tinggi, ya akhirnya tersapu juga. Ini kasail harbilil makanil ali. Nah, jadi ya diumpamakan seperti itu. Sebagaimana banjir menjadi apa? Musuh dataran tinggi. Wakila, dan ada sebuah ungkapan kil. Nah ini syair juga. Bijaddi la bijiddi kullu majdin, fahal jaddun bila jiddin bimujdin, fakam abdin yakumu maqama hurrin, wa kam hurrin yakumu maqama abdin, bijaddin la bijiddin kullu majdin, fahal jaddu bila jiddin bimujdin, fakam abdin yakulu maqama hurrin, wa kam hurrin yakumu maqama abdi. Bijaddila bijiddin dikatakan, wakila dikatakan, kemudian kemuliaan bijaddin la bijiddin, kemuliaan itu datang bukan karena usaha. Bijaddin, ketinggian apa, kemuliaan bukan karena usaha, tapi fahal jaddu bila jiddin bimujdin, tapi karena karunia Allah. Nah, karena kesungguhan untuk mencari ilmu, ya. Nanti kalau menjadi mulia itu bukan karena usaha kamu itu, tapi semuanya itu apa? Karena mendapatkan karunia Allah. Fakam abdin yaku maqama hurrin, banyak budak yang menempati tempat orang merdeka mulia.
Fakam adin yakumu maqama khurrin ya. Banyak orang-orang budak ya, mereka kelihatannya di bawah kekuasaan orang lain, tapi mereka mereka mulia, tidak ada tidak ada ungkapan hatinya yang yang merasa sedih ataupun bebas mereka ya, karena tidak ingin dihargai, karena mereka tidak dihormati ya bebas dari semuanya itu, dari ria, dari ujub, dari sum'ah. Ini namanya mereka lebih mulia, maqam khurrin, bebas. Wa kam khurrin yakum maqam abdin, dan banyak pula orang yang merdeka yang menempati kedudukan budak tapi hina. Dan sebaliknya banyak orang yang bebas ya, mereka berdiri aktivitas dalam kehidupan ini makomnya seperti abdun seperti hina ya. Karena apa? Ya karena di dalam hati mereka ini dalam segala perbuatan mungkin karena ingin dipandang orang lain, karena ingin menunjukkan jati dirinya, sehingga menyusahkan itu semuanya ya. Nah, itu hal-hal yang menghinakan ya. Kesombongan yang tidak kentara ini bahaya ya. Karena orang-orang yang berilmu ini harus hati-hati, harus mencermati, harus muhasabah di dalam setiap detik, setiap menit. Karena semuanya ini Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Inna alaikum lahafidin, bersama kalian ada malaikat penjaga kiraman katibin yang mulia, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui segala apa yang kita perbuat. Apapun yang ada di hati kita ya, diungkapkan ataupun tidak diungkapkan, Allah tahu ya. Intubtu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Engkau ungkapkan, engkau tidak ungkapkan, yuhasibkum billah, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah materi ta'dhimul ilmi wa ahlihi. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah tentang kesungguhan dalam belajar, ketekunan dalam meraih cita-cita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah, sehat walafiat, ya rezeki yang barokah, dan jangan lupa like and subscribe channel kami. Insyaallah Anda sekalian sama ya mendukung channel kami ini untuk syiar agama, termasuk jariyah ya, yang abadan khalidina fiha abada. Ya, karena mendukung channel ini ya, itu tadi dengan like and subscribe. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.